Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayah bagi umatnya. Karena atas nikmat dan berkahnya, kita semua diberi kenikmatan yang tiada tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 12016109 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pasar persaingan sempurna. Pertama, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik. Perusahaan lain dapat berperan sepenuhnya dalam saling menggantikan penjualan produk satu sama lain. Harga produk terbentuk melalui mekanisme pasar dan menghasil interaksi antara penawar dan permintaan. Pasar yang menjadi penentu harga secara penuh. Pasar persaingan sempurna secara struktur pasar dianggap ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli. Mekanisme pasar yang demikian mengakibatkan secara otomatis harga pasar terbentuk dengan sendirinya. Harga pasar ini berlaku terhadap suatu barang atau jasa, apapun yang ditawarkan di dalam pasar. Pada pasar persaingan sempurna, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang terbentuk benar sesuai dengan keinginan produsen dan konsumen. Keinginan dari konsumen atau pembeli terpenuh melalui berbagai macam permintaan yang dapat dilakukan dalam jumlah banyak. Sementara itu keinginan produsen atau penjual juga terpenuhi melalui jumlah penawaran yang dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak pula. Pada poin kedua, terdapat ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar dari persaingan sempurna yaitu pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya yang sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu berapapun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasakan merugikan, maka silakan niagakan dihentikan maupun di sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain, yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Ketiga, barang yang dijual bersifat homogen, agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang. Maka di struktur pasar ini, produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli atau membeli pada pedagang yang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogen ini termasuknya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok di dalam sebuah sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. Keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Pada ciri yang keempat ini, penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat
Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar. Akibat ketidaktahuannya, ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Pada poin selanjutnya, ada karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Suatu pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna jika memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Semua perusahaan memproduksi barang atau produk yang homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa belum mengetahui siapa produsennya. 2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Para pelaku ekonomi, konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Pada poin keempat, ada pasar persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar yang Islam menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria berikut. Yang pertama, orang-orang yang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa produk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagang adalah perlu. Ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Kelima, setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimpangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam. Dari pendapat Ibnu Taimiyah tersebut tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal ini berarti bahwa pasar dalam Islam itu adalah dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional dapat ditemukan dalam pasar yang Islam. Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia produsen menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi. Demi tercapainya kemaslahatan, maka wajib diterapkan penetapan harga. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat beberapa kelebihan, yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Yang kedua, tidak memerlukan iklan. Dapat dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna, maka pemasangan iklan sama sekali tidak dibutuhkan karena jenis barang yang diperjualbelikan sama. 3. Pembeli dan penjual bebas bertindak. Produsen dan konsumen memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar. Bagi produsen yang memiliki modal untuk menjual produknya dapat memasuki pasar. Bagi produsen yang merasa rugi dapat segera keluar dari pasar, dan konsumen memiliki kebebasan untuk membeli barang di pasar kapanpun.
Harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli. Harga di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar di pasar. Namun tentunya dalam pasar persaingan sempurna juga terdapat beberapa kekurangan seperti yang pertama, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak dapat motivasi apapun untuk menghadiri inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut, karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. 2. Lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjual daripada yang tidak. Ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Ini berarti kemungkinan persaingan akan lebih banyak. Dan pada poin terakhir, ada contoh dari pasar persaingan sempurna. Adapun salah satu contoh perusahaan yang bersaing di pasar ini yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Kedua belah pihak tidak punya kuasa dan menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga price taker. Beras merupakan produk homogen, dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaing dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Sekian penjelasan materi tentang pasar persaingan sempurna dari saya. Semoga ilmu yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun para penonton dan mahasiswa lainnya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan baik dalam kata-kata maupun dalam menjelaskan materi, karena manusia adalah tepatnya lupa, salah dan juga hilaf. Saya akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.